Kalau nggak ada nyali, jangan nonton. Selamat datang di Soju Podcast. Selamat datang di Soju Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang tamu bernama Ajis. Silakan Ajis, perkenalkan dulu dirinya. Nama saya Abdillah Aziz. Untuk sekarang saya temannya dari teman-teman Suji Podcast. Ya, mungkin sekian. Ya, simple tapi smart ya. Kenapa di sini tidak ada Kevin? Karena dia lagi sekarat di rumah sakit ya. Kalau ada yang mau bantu kami untuk tentang keuangan, bisa open donasi bisa di biar deskripsi bawah ya, deskripsi bawah. Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita cerita tentang kejadian Ajis ya, kejadian horor Ajis ya. Ya, tanpa basa-basi lagi. Kok lupa aku judulnya? Nah, dari baiklah aja lah, baiklah, biar enak sekali. Baiklah. Kok baiklah pula? Kan nggak biar enak. Oke. This shit about to go down. Baru aja memulai, udah datang aja horor ya. Udah aja. Kalau di kamera nggak nampak, bisa dipakai flash yang hijau tuh biar nampak ya. Soalnya ini agak kurang nampak mungkin nih. Infrared. Ya, infrared. Ya. Oke. Bisa Jis diceritakan kejadian-kejadian horor yang pernah kau alami di sini? Paranormal experience. Ya, paranormal experience ya, benar sekali. Bisa diceritakan Jis? Oke. Baik, pertama-tama disclaimer dulu ya. Disclaimer. Disclaimer, ya. Jadi sebenarnya aku ini bukan ada sesuatu atau kayak kelebihan indera. Aku cuman ya manusia pada normal umumnya. Ya cuman diisengin gitulah, sering-sering diisengin sama Guyonin. Guyon berarti ya. Disenginnya dia gimana tuh? Disengin itu ngajak main atau apa, Jis? Ada Serius? ada itu di Kenapa sih? Naik kudu ya. Kudu sini. Oh, kudu sini. Sorry. mungkin karena memang momen-momen dia yang bertabrakan, terus ada kesalahan-kesalahan dari kita juga yang membuat dia bisa naik gitu frekuensinya, terus menampakkan diri ke kita gitu. Dan kebetulan itu aku terus yang kena gitu. Oke, jadi Ajis ini udah ngasih tahu bahwa dia ini nggak ada indera keenam ya, nggak ada indera keenam. Nggak ada sesuatu yang kayak IndiHome, IndiHome atau indera keberapa. Ya, jadi seperti itulah cuman pengalaman experience. Ya. Nah, sebelumnya nih teman-teman di Sobat Jundul ini atau Sobat Podcast, sebelumnya kami juga ada pernah ngobrol sama si Ajis. Ini dia horor bro ya. Dikatakan horor ya, sangat-sangat horor. Mungkin kalah Conjuring kemarin tuh. nah dari Kalau di film ini Conjuring nggak bro? Itu Conjuring 3 apa berapa tuh? yang 6 Yang 6 ya. Kan mama diseret tuh gitu kan. ya, yang makan bakwan itu. Ini mau review film atau apa? Ya udah. Gimana Jis? Mungkin Di sekolah berarti ada nih cerita ya? ada, cuman Nggak ngerasain apa gimana? satu lah aku ceritain yang paling parahnya aja lah ya. Banyak sih kejadian Yang terunik lah apa tuh? ya yang terunik lah ya. Jadi pertama tuh aku mulai dari mungkin rumah aku tuh penampakan pertama kalinya aku tuh bukan pertama kali penampakan, tapi pertama kali aku tahu bahwa itu adalah makhluk lain gitu. Jadi itu aku baru SMP kelas 1 umur 15 tahun. Terus aku masih ingat tuh ada acara Opera Van Java malam Jumat. Opera Van Java malam Jumat kan khas dengan yang apa gitu. ya scan-scan yang seram gitu kan. Nah itu aku ingat kali jadwal Opera Van Java tuh jam 9. Aku emang suka nonton itu 9. Jadi ini rumahku nih letaknya tuh dia sebenarnya rumahku tuh di Serdang Bedagai.
Serdang Medan. Bedagai ini di Sumatera Utara, itu kira-kira jarak itu 2 jam dari kota Medan. Nah, dari Serdang Bedagai ini itu masuk lagi ke dalam pesisirnya, jadi dekat pantai gitu dia lokasinya. Nah, aku tuh tinggal di rumah nenek aku. Nenek aku nih dia itu ada keturunan dari Raja Padang Bedagai, Kerajaan Padang Bedagai, yang sekarang kerajaan itu dihancurkan karena ada isu PKI ya. PKI. Nah, PKI. Jadi zaman PKI, pemberontakan PKI dulu tuh sampai kerajaan itu pun dihancurkan juga gara-gara mereka membelot lah gitu. Nah, singkat cerita karena nenek aku ini ada keturunan raja, terus didirikanlah rumah. Pada zaman dulu itu rumahnya udah paling modern. Kalau orang dulu kan masih rumah-rumah panggung gitu, yang tinggi-tinggi tuh. Ini rumah nenekku ini udah kayak rumah Bata. bukan ala-ala Belanda katanya. Peninggalan Belanda. Iya, model Belanda, rumah Belanda. Oke, paham. Jadi dia setengah batu, atasnya papan gitu. Oh iya, tahu. Oke. Mobil kuku bawah. Ya, terus itu ruang tamunya. Ini rumahnya lebar. Rumahnya lebar tuh kayak lebar tuh semua panjang itu setengah dari rumah itu adalah ruang tamu. Oke. Setengah dari rumah itu adalah ruang tamu di depan itu. Nah, setengah belakangnya itu bilik ada 4. Bilik itu ada artinya kamar ya. Ya, oke. Bunyi sikit ya. Kucing lewat. Kucing. Kucing lewat. Setengah rumahnya adalah Ruang tamu. Ya, jadi itu lebar. Kami sering main di situ, nonton TV. Terus rumah itu ditempati oleh 2 keluarga. Kebetulan nenek aku ini punya anak 2 orang, itu ayah aku sama om. Kalau kami manggilnya tuh Uwa. Nah, kami itu 2 keluarga. Jangan bro. 2 keluarga tinggal di situ. Jadi kamar tuh ada 6. Setengah dari rumah tadi itu kan itu ruang tamu. Setengah lagi itu kamar. Gitu. Jadi 6, di tengah-tengah tuh lorong. Kebayang nggak sih? Nah, Jadi tengah gini ruang tamu. Besar kali rumahnya. besar. Kayak dulu. Kadang bikin futsal sana ya. Besar. Dulu tuh 3 lawan 3 cukup. Diterusin Sekali lagi lah kan. Oke, lanjut. Main back bisa deh. masih mencoba ya. Iya. Ya, tadi kan 6. Jadi Tiga lorong- kamar gitu. Iya, 3 kanan, 3 kiri, tengah lorong. Jadi itu panjang kali lorongnya tuh. Terus di belakang tuh dapur, baru kamar mandi. Kamar mandi 2 juga. Oke. Nah, aku tuh sakit perut, terus mau buang air besar di belakang. Jadi WC-nya itu, Berak lah ya. ya itu ada Iya, sumur. udah. Dia masih pakai sumur. Jadi kalau mau buang air besar tuh harus nimba dulu. Kayak biasa, kayak teman-teman dulu gitu. Terus diangkatlah air itu ke atas kan. Jadi tempat buang air besar itu dia agak tinggi sedikit. Jadi kalau misalnya kita tegak itu melewati asbes gitu. Kebetulan itu nggak dikasih asbes kan. Jadi Asbes apa sih? asbes itu yang Atap-atap putih. lah, atap-atap. Ya. Pembatas. Harusnya kan ada pembatas itu. Ini nggak ada. Jadi kita kalau misalnya tegak itu bisa lihat keluar gini. Ada seng, terus sela-sela seng itu bisa kita lihat ke belakang. Terus. Terusan aku WC jongkok. Karena nih pertama tuh aku dengar suara burung hantu. Tahu nggak suara burung hantu gimana? Itu ayam. Iya kan? Cuma ayam. Ya. Gitu kan. Hantu jadi. Pokoknya ya. Kayak gitu. Lama-lama nih suara ku perhatikan, makin ku perhatikan makin berubah suaranya. Jadi kayak gini. Makin penasaran kan, makin ku dengar, makin jauh. Itu aku tahu tuh. Nah, Katanya bre, semakin jauh, semakin dekat. Iya. Kalau semakin besar.
kebetulan aku udah tahu tentang itu kan. Udah tahu. Jadi aku makin wah ini nggak betul nih. Langsung siap-siap aku siram semua, aku bersihin semua kan. Langsung lari ke belakang. Jadi kan dari lari Ceboknya tadi. lupa dong. Cebok lupa dong. Iya, aku siram. Enggak pakai celana. Cebok pun pakai sembarangan aja lah gitu, kalau kan takut. Terus kan lorong tadi kan jauh tuh. Dari lorong ke ruang tamu. Rencananya aku mau langsung laporan ke mama aku biar dikawan ke belakang gitu kan biar berani. Terus kan waktu pas lewat di kamar pertama aku berhenti. Penasaran. Penasaran. Aku balik di pintu dapur itu pintunya tuh kayu papan. Jadi papan tuh disusun gini diri. Jadi kan di sela-sela papan tuh kan ada lubang. Itu bisa ngintip ya. Oke. Ya. Berarti pintu keluar nih. Pintu keluar arah ke belakang. Ya, ada ke belakang kan. Nah, itu dapur ada Ya, belakang kan. Jadi rumahnya nih di belakang tuh taman bunga. Bunga apa aja ada, melati, mawar, semua. sultan kali Emang untuk Sisri ya. apalah bunga Maksudnya apa? Teh Sisri. Oh, Teh Sisri. Seperti Ini ada gini jal kan dia ada gini. Kok ini hilang sok horor ini anjing. Jadi tegang kali. Sebenarnya aku takut juga, Sob. Aku takut juga, Sob. Tadi lagi high kan nih, lagi mau apa nih Oke. Di situ tuh tengah-tengah tuh ada pohon melati. Pohon melati itu cukup besar lah, kira-kira setinggi badan Vano. Oke. Lumayan. Besar. Besar tuh. Pohon melati untuk seukuran Ya, itu udah besar. 105 ya. Bunganya pun tuh udah besar juga ya. Ah. Jadi dia tuh ada 2 pohon. Jadi dia melengkung gini dia. Apanya tuh melilit gini Ya, batangnya. Kayak apotek kan. Ular. Cantik deh Jal kalau misalnya kita lihat kok siang-siang tuh. Terus di bawahnya tuh ada putih, kupikir goni pupuk. Oh kan? iya benar. Goni pupuk. Ku intip gini kan. Kok di kaca dalam rumah? Iya. Oh itu pakai kaca gitu. Iya. Enggak di Lubang kunci. Kayak lubang lubang kunci. pintu, lubang pintu. Ah, Oh, iya. gitu ya. Lubang Pintunya pintu apa tuh- lubang kunci? Enggak, dia enggak pakai kunci Oh, malah. kayak gini-gituin ya. Dia kayak- cuman kayu, Ah. disusun 3, Ah. tap. Oh, berarti Di- kan ada sela-selanya tuh. Iya, kan? ada sela-selanya, Ah. cuman kayak rumah papan Ah. dulu kan. Tahu. Terus Intip aku tuh. intip, Itu bayang. terus suara tuh masih ada. Aku intip, tiba-tiba terbang. Serius lah Jis. Terbangnya itu, Anjing. ini kan dia nih. Buat ini. Terbangnya tuh, ini kainnya tuh kayak gini. Aku serius aja. Serius. Lurus lah. Gini. Kayak penggaris. Waktu pas terbang dari tawa langsung Ini lari. serius. Umur berapa tuh? Umur 12 tahun. Itu 12 pertama tahun. kali aku. Udah SMP lah ya. Aku SMP. tahu itu hantu. Ini the best ever nih sumpah. Soalnya belum dengar nih. Belum dengar nih kemarin. Masalahnya punchline-nya Bre. Dia dari nangis dulu ketawa pas dia terbang. Itu punchline-nya. Dengar enggak tuh? Terus speechless. Langsung lari ke depan, jumpai mama aku. Mak, di belakang ada itu. Kunto anjing. Ya. Datang kata mamaku, mamaku gak sama kayak kau dibawa ajak bercanda. Datang kata mamaku, iya memang ada di situ, mama sering jumpa. Aku gak kayak gitu sih. Cuma bercandain ada. Ya. Serius sama aku gitu terus. Iya, ya udah sholat aja katanya, dia nggak ganggu katanya. Nggak ganggu, iya. Deg-degan pasti. Kan pasti. Kencing di celana. Kalau kata ayah aku, itu rezeki katanya. Hah? Hai. Kok rezeki Jis? Nggak tahu ya apa ya. Itu rezeki. Rezeki di mana nih? Kita bisa tahu ada makhluk lain selain kita gitu. Jadi sadar lah gitu. Bahwa kita Kita nggak di dunia ini ada yang lain. dimensi lain. Nah jadi kejadian itu gini kata nenek aku ya. Ini udah apa juga sih, udah izin juga sih sama mama aku. Katanya, Mak Ajis boleh nggak ceritain ini? Oh, kok sempat kesini tadi? Nggak, itu kemarin jalan kita mau rekaman. Ah, Nah, Oh, pokoknya kau udah minta izin lah ya. jadi kan aku minta izin, Mak boleh nggak Ajis ceritain tentang kisah mama gitu. oke. Terus ini berdampak ke Ajis gitu kan. Boleh, tapi jangan takut kalau misalnya nampak. Itu kata dia. Nggak perlu takut cerita ya. Ini ekstremisme nih ya. Waktu mamaku lahir hamil 8 bulan,
Itu kejadiannya hari Jumat di rumah di Pekanbaru. Rumah sakit? Enggak di rumah sakit, di rumah. Di rumah. Oke. Di rumah. Rumahku ini dekat masjid. Mau disebutin ada tidak? Boleh. Masjid Nurul Salam, Jalan Taman Sari. Taman Sari di mana ya? Taman Sari Rumbai. LP3. LP3 Sudirman. Oke. Sudirman tuh Taman Sari itu jalan. Oh, Taman Sari, yes. Lurus aja tuh ada nama masjid. Oh berarti yang di Bandung udah pindah tuh Taman Sari ya? Bandung Beda lagi. Beda. Oh, lebih jauh Ada dong, juga boy. di Bandung ada juga. beda. Di Pekanbaru ada juga. Ya. Iya. Buat lama aja durasi. Oh iya. Biar gak tegang. Oke. Masjid. Ini nggak masalah nggak sih? Kita lihat sejenak. Halo. Ya. Kenapa? Tempat kawan. Tuh. Ya, mama. Ya mobil. Nih, tunggu ya. Ini kan tadi mau cerita sajis kan? Nah, ya kan? Seperti yang bilang tadi, Bre. Ini apa kayak ada pertanda nih? Aku pulang ada perlu ya. Oke, Jis, yuk kita siapkan aja. Tapi jangan takut gitu ya. Oke, insyaallah enggak. Nah, soalnya misalnya dia kalau diceritain tuh biasanya datang. Ayo cepet Astagis. Sana, insyaallah enggak apa-apa. Ini bulan puasa juga kan. Ya gini kan, waktu pas 8 bulan itu rumahku tuh dekat dengan masjid. Hari Jumat siang-siang yang di rumah tuh cuma ada mama aku sama kakak aku. Ya. Ayah aku lagi ke masjid sholat Jumat. Terus tiba-tiba mama aku ini sakit perut kayak mau buang air besar gitu. Tiba-tiba waktu pas jalan pecah air ketuban. Jadi mama aku ini kan udah pernah lahirin kakak aku, jadi tahu ini anaknya mau melahirkan, mau keluar. Disuruhlah kakak aku nih manggil ayah aku di masjid. Nah, jadi sendirilah mama aku di rumah kan. Kakak aku nih nyari ayahku di masjid. Tentu masjid itu besar, tentu susah dia nyarinya kan. Iya. Lari-lari. Sikit banyak orang kan. Di rumah, ternyata di rumah itu mama aku ini udah sakit kali, udah mau keluar Kontraksi lah ya. Iya, kontraksi. Terus dia kan punya pengalaman kayak mencoba untuk tenang lah gitu, Yes. melakukan sendiri. Tiba-tiba ini dari bawah kaki dia kan tiduran gini jadi sambil megang perutnya. Tiba-tiba dari bawah kaki dia tuh ada tangan megang perut dia gini. Oke. Oh, ada bantu saya dulu. Terus mama aku lihat kan perempuan, bilang nggak ada bajunya. Dia kayak baju kebaya gitu lah. Jawa gitu ya. Atau Enggak Jawa. Bali gitu. Enggak, Beli pokoknya film. orang zaman dulu lah. Oke, ya. Kayak cuman pakai kemben gitu. Ya, siap. Tapi ada warnanya. Warna coklat nih pastinya. Ya boleh dibilang nama warnanya. Oke. Enggak apa-apa, Oh, enggak usah. ya. Kalau Boleh, enggak bisa, usah. bisa. Kok jangan kok misalnya enggak boleh, enggak usah. Jangan mau bilang, jangan paksa bilang. Kami pun tak mau dengar. Iya. Terus Jis, Terus? dibantu. Dia hembuskan ke mama aku, dia bilang, mama aku yang bilang cerita. Dihembuskannya angin itu di perutnya, diputar-putarnya gini. Mama aku ini langsung ngerasa kayak didorong ke bawah. Terus jadi karena udah tahu kan, insya Allah ini baik gitu. Insya Allah ini baik kata mama. Didorong lah dia, ikut dorong lah dia kan. Ngeden ya. Dorong keluar. Keluar kamu. Iya. Oke. Istilahnya itu aku dibantu, terus mama aku masih liatin dia. Mama aku takutnya aku ini diambil gitu. Oh, Ya, ada dongeng. Tapi aku mau nanya dulu, Jis. Pas dia mengembuskan itu, dia menusuk perut mamaku tuh, mamaku ngelihat dan dia nggak ngomong apa-apa. Enggak. Oke, terus lanjut tadi. Terus Jis, aku masih apa? Jadi posisinya tuh dia gini. Mama kau dia gini. Iya, duduk. Berarti mamaku melihat wajahnya dong. Iya. Dan ini ada hubungannya dengan leluhur. Oke. Waktu pas aku keluar,
ayahku datang dengan bidan dengan kakak aku gitu sampai depan pintu dengar suara bayi. Bidan tuh buka pintu, datang langsung potong hari-hari, siap. Aku lahir otodidak gitu. Jadi bidan tuh datang cuma buat udah Potong selesai hari-hari, gitu ya. mandiin, Ya, udah selesai. pelajarannya. Si bidan ini nggak tahu loh kok lahir apa anaknya bu gitu. Soalnya di kasus-kasus kesehatan katanya pernah bisa jadi. Oke, lahir sendiri kan gitu ya. Pertanyaan aku, ibu tadi kemana? Ibu kebaya tadi. Where? Iya. Where is he go? Kalau boleh diceritain nggak apa-apa, kalau emang nggak boleh juga nggak apa-apa gitu. Jadi kan waktu pas mamaku lahiran itu dia titip pesan, anak ini lahirnya gampang, besarinnya susah. Gitu. Berarti dia ngomong dia. Dia kayak ngebatin gitu, dari batin ke batin. Titip pesan, anak ini lahirnya gampang, besarinnya susah. Gitu. Terbukti memang dari aku kecil sampai umur 6 tahun itu kami sampai pindah-pindah rumah terus karena sering kejadian aku nih jatuh dari tempat duduk jatuh. Ini dagu duluan jatuh, jahit, darah, pingsan, 7 hari baru bangun. Dari bayi belajar jalan, telapak kaki aku ini tipis. Jadi waktu pas jalan tuh merah, biru, bengkak, gitu. Terus itu diobatin lah payah ngobatinnya. Terus waktu main-main di masjid, ini tahu besi bangunan untuk dirikan pondasi, tembus di sini. Oh, pantas ada jejak. Iya, pingsan 3 hari. 3 hari nggak sadarkan diri. Ya, biasanya orang pingsan kayak 2 jam, gitu sejam. Udah lama 2 jam bro. Ya, Sekarang setengah jam. terus baru-baru ini khususnya keluar kan. Itu kejadian nakal. Tapi mamaku ya sering sakit-sakitan lah gitu kan, memang demam tuh parah, sampai demam tinggi, kurus gitu, sering gitu. Nah, makanya bisa dibilang kalau misalnya kulit tuh pucat jadinya, kulit tuh pucat sampai sekarang tuh kulit pucat. Ya aku putih sih. Ya putih pucat beda putih itu. Udah nggak panas terus. Kena panas tuh merah juga. Oh ya. Keren. Nah, Yang hitam dia aja. ini anakku nih udah ada yang bampingi, Jagain. ada yang jagain. Berapa kali itu? 6. 6. Emang apa? Sekedar apa tadi? Enggak, ada. Ada tuh guys. Mengiyakan. Oh, tandanya. Terus. Jadi kan nanti dia nih waktu pas kepepet pasti masih bantu gitu. Pas kepepet pasti bantu gitu. Nah, setelah itu kan pulang lah kami ke rumah. Ayah aku nih ngasih amalan. Amalan tuh dia ibaratnya ibadah yang terus menerus kita lakukan gitu. Yes. Jadi ada, aku bilang ya amalannya. Enggak Dia paling cuma astagfirullah. Zikir lah. Yang baik-baik lah ya. Skip Ya. Kalau dia apa dia lama nanti. Jadi amalan tadi kan sampai Pekanbaru, ku tes malam-malam Jam berapa? jam 12. Emang disuruh sholat tahajud dulu, tes. Aku posisi itu di rumah kontrak berdua sama kakak aku. Jadi kamar belakang untuk kamar kakak aku kamar depan sendiri. Jadi aku zikir malam. Itu zikir malam kayak aku nih bukannya yang kayak ibadahnya itu kuat gitu ya. Ya jangan mikirnya gitu. Aku cuma biasa aja lah. Ya, ini kan waktu kan puasa. amalan. Ya. Ya, sewajibnya lah ya. Dan aku pun amalan tuh sebenarnya aku 50-50. Ya oke. Manusia. Karena aku kan dari kecil cuma diajarin yang wajib-wajibnya aja. Ya. Gitu. At least tahu. Ya.
terus kan dites lah betul atau enggak nih gitu. Aku tes, paham zikir malam, pejamkan mata, zikir fokus. Itu la ilaha illallah tuh nggak usah dihitung. Ya. Mau sebanyak apapun nggak usah dihitung. Pokoknya fokus gitu kan, fokus. Itu tubuh tuh terasa terbang. Ini betul, angin riuh mengelilingi gitu. Avatar datang ini. Orang tuh kalau misalnya kau pejam mata, kau bisa lihat itu ramai keliling kau kan. Pesan ayahku satu, sebelum dia pergi jangan takut, jangan berhenti. Ramai nih. Ya kadang gue ngerasain. Iya. Merinding, ramai. Tiba-tiba dari belakang besar datang. Langsung lari aku. Apa besar dah? Aku nggak tahu apa itu, aku nggak tahu. Angin lagi atau apa? Kayak ini Monster. orang besar Makhluk gitu lah, pokoknya makhluk gitu kan. datang dari belakang kau nyambar. Aku langsung gini, langsung lari buka pintu, lari keluar rumah. Nggak tahan aku. Itu kan kau lagi pejamkan mata kan? Berarti tidak terasa gitu. Terasa feel ya. Kok bisa merasakan sekeliling Nggak nggak ada yang lari di belakang kau gitu ya. Iya. Nggak ada yang ngejar kau gitu kan. Ini yang keliling nih, aku nggak takut. Yang keliling rame nih, aku masih bisa tahan. La ilaha illallah. Tiba datang besar tuh. Tak kuat aku. Dan aku lari, dampaknya tuh ya kayak salah satu indera aku kebuka. Jadi kayak kepekaan aku tuh lebih peka gitu. Lebih peka daripada Spider-Man. Ya. Aji sense. Tapi aku nggak nyebutnya itu indera keenam atau apa, cuman Lebih sensitif aja lah. sensitif aja gitu. Setelah itu sebulan kemudian aku foto-foto ruangan nih, lagi di rumah apa, rekor kamar lah. Jadi dekor kamar buat semeter segi meter gitu, buat morat foto lah karya tadi, foto karya tadi post di Instagram. Banyak yang komen, terus ada 2 orang komen sama, itu siapa yang diri sudut dia katanya. Serius. Masih ada fotonya? Masih ada fotonya. Masih ada, Sumpah kau? masih ada. Nanti kita lihat. Enggak, tapi kita nggak bisa lihat. Hah? Kita nggak bisa lihat. Kau bisa lihat? Kau cuma sendiri bisa lihat? Nanti Aku aja nggak lihat. Nanti dimunculin. Munculin ya fotonya. Oke, Boleh kan? Kasih tahu fotonya seperti boleh nggak Jis kita kasih? Mungkin Nanti kalau misalnya nontonnya ada yang ada di nampak home, kan? ada yang di home bisa. Nah, Dia cuma dari foto tuh orang nih berdua bisa nengok katanya. Itu ngapain dia diri situ satu? Itu ngapain dia diri situ katanya? Terus ada yang satu lagi, itu siapa yang tegak di sudut tuh katanya? Nah, gitu. Di sudut mana? Lingkaria. Kau nggak lihat tuh? Aku nggak lihat, foto biasa aja. Cantik malah foto. Aku fokus ke dinding yang moral aku tuh. nanti kita lihat ini. Mungkin kalau penonton bisa lihat yang lihat kan. Kita buktikan. Siap. Kok panas ya? Iya, memang karena apa AC-nya mati Ya. dan cuaca agak panas. Ya. Saya mau servis mana nih? Iya, Enggak, dia serius panas aku nih. Iya. Oke, kita apain ya? Jis. Tunggu tadi sebelum ke cerita Kunto nih, kalau misalnya api nih mati tiba-tiba, apakah dia di sini? Jangan Jangan usah. Jangan ditantang. Mending usah. Weh, kita mau ajis loh. Lu mau ajis loh. Aku nggak bisa. Woi, aku bisa manggil tapi bisa balikin gimana? Susah aja. Ini dia Usah. Asli nggak usah. Apa? minta izin ceritakan. Minta izin Nah, sama siapa? Berarti hormat apa ya? Baik ya? cerita boleh lah aku ceritakan sedikit ya. Di sini. Intinya Enggak, aku minta izin sama dia. ya inti cerita itu kayak gimana? Tunggu.
kau minta izin dulu nih mau cerita di sini nih. Enggak, ya kita izin lah dulu sama dia. Gini aja lah, biar aman juga buat disebut apa kan. Ya. Udah sebenarnya dia boleh sih Ah, iya. ceritain. Enggak apa-apa deh. Kau udah komunikasi dari tadi dah? Enggak. Aku dulu pernah ceritain juga sama si Fitri. Terus si Fitri diikuti. Tanpa Jis. Iya. Jangan nanti aja, kirim aku nanti aku editnya ini. Dari situ aja cerita aja sih ya. Durasi udah makin panjang. Iya. Kita singkat dulu. Jangan sumpah panas. Iya. Terus? Ya. Ya. Thank you Thank Jis you. ya udah mau share sama kita nih kan. Ya, mau kan? share walaupun mungkin ada yang nggak boleh diceritakan. Kau dengar suara tadi? Nggak tahu saudara kau. Suara apa? Suara apa? 2 kali. Udah. Suara apa? Jis, ada takut Jis. Iya. Itu suara token. Tokek tang. Terus Di mana dia? enggak sih, ini Iya, beda iya. sih. Aku ini kan suara token nih. Token. Nah, itu suara token kan? Beda. Oke, kodok. Oh ya. Oke. Karena mau hujan sini ya. Ya. Ya kan? Terus satu lagi, kalau misalnya dari penonton ada yang bisa bantu aku gitu, aku tuh juga penasaran dengan diri aku sendiri ini ada apa sebenarnya. Oh gitu. ya bisa. Semoga nih ada yang nonton orang pintar atau psikolog ya kan. Ya, apapun yang itu bisa namanya. Apapun itu namanya. Silakan komen, Ya komen di bawah ya bantu lah. atau Bantu. nanti kita share. Kita coba ya bikin. kalau bisa orang bukan baru lah bisa Iya, jumpa. nggak jauh kan. Dan jangan lupa nih, Bre, donasi untuk Kevin. Oh iya, jangan Kenapa, lupa Kevin? kan. Kevin lagi Sekarat. sakit ya, Iya. sekarat. Sekarat ya. Serius, Les? Enggak, dia gini, donasi gini. Dia ini kan rambutnya udah gondrong jadi. Jadi dia mau ke barbershop Manly itu nggak ada duit. Ya. Berat kepalanya. Karena dia tuh tipikal yang mau potong rambut sambil dipijit. Ya. Oh jangan situ terus Nah, Jis. aku muak Jis sama Jis. Oke, thank you ya Jis ya. Thank you, Jis, ya. Sekali lagi Ya. thank you udah Thank you. berbagi cerita Dan terima sama kasih kita. juga dari Mama Ajis yang udah mengizinkan Ya, di situ. untuk cerita Ceritain. kan. Makasih tante. Makasih Tante. Thank you tante. Ijal mak, Ijal, Pano, Ya, terima- Asum. So, Rian. Oke, Oke ya, terima kasih sudah menonton acara kami tentang horor ini. Soju Podcast. Di podcast. Nantikan video-video berikutnya. Au. We will always We will always accompany you and toss and cheers.